dimasaknya dengan pas, apapun makanannya, apapun minumannya, pasti enak. Ngobok opini. 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 Hehehe. Ngobok opini. Nah, Bang Mang di Ngobok opini ini jadi kita kayak ngobrol seputar yang ya ini mah kayak pengalaman lah gitu. Iya. Opini dari sudut pandang Abang sama A. Dari A sama Abang sendiri terjun ke perkopian gimana nih awalnya? Pertama-tama saya ucapkan terima kasih Sampurasun. Saya awalnya pertama terjun ke kopi itu memang saya penyuka kopi dari dulu. Cuman dari kecil saya keluarga besar itu ada penyuka kopi semua. Jadi kalau ngopi, rokok itu pasti kayak tradisi gitu kalau di kampung ya. Iya, udah kayak adat. Seiring berubahnya zaman, nah kopi-kopi yang saya dulu waktu kecil minum di orang tua itu kakek meninggal gitu. Kok tiba-tiba ada kopi yang sekarang kita beli di warung-warung. Nah, awalnya nggak apa-apa, biasa. Terus tahun sekitar 96-an lah, saya waktu itu sekitar 97-an saya merasakan ada masalah di lambung. Dan diagnosa dokter itu saya adalah MAH atau asam lambung ya. Dan dari situ saya pernah berhenti tahun 2000-an. Sekitar 2-3 tahun saya berhenti. Dan dari situ saya bertanya, kok enak kopi kalau misalnya itu kan dari dulu ada di Bandung itu ada kopi aroma dulu. Di Bandung itu Kopi Legend. Saya berusaha dan dari situ wah kayaknya kalau beli ke Bandung jauh karena saya nggak mau berhenti kopi gitu, pengen terus. Masih pengen nih. Karena makan kalau asam lambung naik itu kan makan salah, gak makan salah. Terus kalau minum kopi juga mual yang saya biasa beli di warung. Terus minum susu malah kembung gitu, tetap aja. Yang awal-awalnya teh gitu, akhirnya ganti teh. Nah dari situ saya mencari kenapa sih, ada apa sih di kopi? Kok bisa menimbulkan asam lambung gitu? Dan menurut dokter itu kan asam lambung itu awalnya dari kopi. Yang saya dengar dari keterangan dokter waktu itu. Dulu saya belum percaya bahwa asam lambung diakibatkan dari minum kopi gitu. Saya cari, kebetulan saya dulu pernah punya temen di Bandung, akhirnya nyaranin kopi gitu. Enggak, di situ di Indonesia itu kopinya terbaik, best, bla 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 bla. Awalnya terus kebetulan dulu ibunya anak saya nawarin kopi nih, ada ini dari sini kopi bagus. Enggak, saya mah sukanya Kapal Api gitu. Saya sebut namanya dulu waktu itu. Dan tetap masalah. Ketika minum kopi tetap masih aja ini kerasa gitu. Akhirnya saya mencari-cari, bertanya-tanya, akhirnya saya menemukan pohon kopi dari situ. Nah, dari situ saya bertanya-tanya pada orang tua zaman dulu yang masih expert di perkopian waktu itu. Ada di Kuningan, di Garut, dan di daerah Burangrang sama itu daerah Pangalengan. Dari situ saya belajar terus sampai sekarang saya belajar dan sampai sekarang suka kopi. Nah, berarti dari penemuan kopi yang setelah kan berhenti dulu, terus pas ketemu lagi masih kerasa nggak sampai sekarang? Nggak, sampai sekarang malah saya kalau sehari bisa 4, 5, atau 6 kali per hari saya ngopi. Tapi memang kopi memang baik. Dan saya mungkin sebentar lagi umur saya setengah abad nih. Tapi masih minum kopi. Dan jujur dari kecil karena saya takut dengan jarum suntik. Gak pernah disuntik. Tapi ya sampai sekarang puji Tuhan saya masih
seger gitu. Alhamdulillah. Minum kopi. Enak sekarang kalau minum kopi. Dan kalau misalnya tidak minum kopi sehari itu kayak galau. Gitu. Ada yang kurang lah ya. Benar. Oh jadi dari situ Bang Erwin tuh pertama ngopi itu dari emang kesuka ngopi, terus ada masalah lambung, terus nyari solusi lah. Nyari solusi. Kalau berarti sama ya. Karena miskom dulu terus coba. Miskom jadi ngopi. Nah Bang Erwin kan pertama buka kopi shop di Sukabumi kan, warung kopi lah di Sukabumi. Waktu itu kan masyarakat mungkin belum mengenal kopi yang sekarang mungkin. Cara Bang Erwin mengajak masyarakat gitu. Buat ngopi pertama tuh kayak gimana sih? Itu memang sulit ya untuk ngajak ngopi yang baik dan sehat itu sulit dan susah. Karena di negeri kita ini yang paling sulit susah itu membentuk SDM ya. Kalau SDA sudah jangan diobrolkan. Nah, waktu itu saya coba ngajak teman saudara, yuk minum kopi. Dan tahun 2016 saya kebetulan sama istri pindah ke sini, saya bingung. Kalau beli online lumayan, kebetulan saya kan sebagai pengangguran lah, tidak ada kerjaan, akhirnya saya carilah kayak tadi cari di Sukabumi dan saya mendapatkan. Dan dari situ mulai buka warung-warung kopi kecil, kedai kopi lah. Akhirnya mendapatkan olahan dari hasil karya kopi Sukabumi gitu. Jadi kopi yang berada di area Sukabumi. Dan waktu itu tahun 2018 kalau nggak salah 2017 akhir, kopi Sukabumi saya pernah ditandingkan gitu ya melalui UMKM gitu. Dan waktu itu saya terpilih ke JCC di Jakarta. Jakarta Convention Center ya. Di situ terpilih dari Jawa Barat saya untuk kopi di JCC waktu itu. Sampai sekarang akhirnya di Sukabumi mulailah banyak kafe atau warung kopi atau kedai kopi dari situ. Ya soalnya pas tahun segituan teh pertama kayak mahal lumayan emang. Iya. Nggak kayak sekarang maksudnya tiap belokan tuh sampai harganya beraneka ragam. Iya, betul. Tapi saya penasaran Bang, waktu Abang kan waktu sebelum buka warung juga kopi Sukabumi udah ada. Nah, kopi Sukabumi itu dikirim kemana sih atau? Kalau dulu di Sukabumi itu banyak, di sini juga kayak Gualpara yang dekat-dekat di sini juga banyak nih, kayak daerah apa tuh ke bawah itu Cikole ke bawah itu ada pohon-pohon kopi dan mereka kebanyakan tidak kenal bahwa itu pohon kopi gitu. Nah, akhirnya saya ajak, wah ini kopi. Saya terus mengedukasi kepada anak-anak, masyarakat atau teman-teman yang mungkin, oh ini ada kopi nih, ada orang, saya tanya, ini kopi Pak, kopi ini. Bahkan saya suka bawa ini kopinya. Itu begitu. Udah hasil nanam sendiri atau? Hasil ngolah sendiri. Sampai udah siap konsumsi gitu? Iya. Dari mulai metik sampai penjemuran sampai penyangraian. Berarti udah kayak anak sendiri nih. Iya, betul. Disayang. Kayak Malika. Ya. Dirawat dan disayang. Manfaatnya sendiri apa sih Bang? Kalau yang saya rasakan, manfaat dari minum kopi itu, kita bergeser dulu ya ke ilmu kedokteran katanya. Tapi nggak tahu benar, nggak tahu salah. Menurut ilmu kedokteran, metabolisme tubuh manusia itu terbentuk dari asam, asin, manis, pahit, ya kan? Nah, salah satu yang mengandung asam, asin, manis, pahit itu, salah satunya adalah di buah kopi itu sendiri. Jadi, untuk membangun kayak metabolisme tubuh, ya, dengan kopi saja sebetulnya kita bisa untuk membantu. Kayak ion, metabolisme tubuh, terus yang sekarang lagi rame apa namanya? Yang lagi pandemi harus imun tubuh. Ya Allah. Ya, gitu. Untuk imun tubuh juga ini bagus kok menurut saya, karena saya peminum kopi, penyuka kopi, dan saya bisa merasakan sendiri
hasil kopi itu. Bahkan untuk penyakit setelah waktu itu konon katanya asam lambung, saya tidak pernah merasakan asam lambung lagi dan tidak pernah merasakan sakit. Nah, jadi kan stigma mungkin kebanyakan masyarakat bahwa kopi itu aduh lambung gitu. Iya. Aduh, bahwa gak bener ya Bang, justru Iya. baik ya buat tubuh. Sebetulnya banyak masyarakat atau ya masyarakat di sana, apapun yang kita makan itu pasti ke lambung. Kita makan, kita minum pasti ke lambung. Nah, masalahnya yang mereka minum itu kopi apa dulu? Iya. Begitu. Ada yang memang kalau kopi yang benar mah yang menurut saya baik dan sehat itu adalah ya kopi yang aslinya dari pohon kopi gitu. Bukan jangan sih, terserah, itu tergantung pada selera. Tapi kalau ngobrol masalah kopi, ini kopi baik dan sehat. Tapi kopi yang benar kita petik dan dari pohon kopi yang kita tahu gitu. Jangan sembarangan minum kopi yang kita tidak kenal. Oh iya. Baru kenal namanya atau penjualnya atau di warung-warung, tapi kita tidak bisa menganalisa bahwa itu yang di kemasan itu kopi atau apa, kita kan nggak tahu. Iya sih, kita tinggal sobek, Seduh. seduh, ini kopi gitu. Kita udah tahu pokoknya tersedia lah. Iya gitu. Nah itu. Kopi di warung 2000 ya. Iya. Nah, Kalau kopi yang sehat dan baik mah itu bahkan menyehatkan lah, menurut saya ya. Iya. Jadi proses juga berpengaruh sama. Sangat berpengaruh. Oh iya. Karena buah kopi itu menurut saya, buah kopi adalah sebuah kopi yang feminin, bukan maskulin. Karena kalau ngobrol kopi, dia sampai bubuk pun dia bernapas. Maksudnya gimana Bang? Oh iya. Dan masih hidup. Contohnya begini, kalian sering pakai sepatu kan? Iya pakai. Pernah merasakan bau kaos kaki dan bau sepatu? Bau keong kedama. Iya, gitu. Bau lok-lok kan? Gitu. Kalau dikasih kopi, hilang loh bau. Tapi iya juga sih. Bukan iya, ini fakta kok. Maksudnya aku juga gitu. Berarti intinya kopi itu masih hidup, masih menghisap bau-bau gitu. Dan sekarang banyak yang memproduksi kopi yang bagus, dibikin kayak buat di mobil, pengharum kayak gitulah, di kamar. Itu sekarang lagi booming gitu. Terus kalau dari ini sendiri rekomendasi kopi nih yang misalkan kayak aku juga sebetulnya punya penyakit nih. Kira-kira pas mesen itu kayak yang gimana dulu sih yang biar aman lah insya Allah gitu. Kalau iya ya. Kalau menurut saya itu tergantung sama tes. Kalau masalah lambung, semua ukuran lambung itu sama. Dan rasa kopi pasti nggak akan bilang kopi pas kita minum manis, enggak, pahit. Pahit lah gitu. Nah itu kembali lagi ke tes masing-masing. Apakah kita cocok? Ada itu di kopi itu ada Arabica, ada Robusta, ada juga Liberica gitu. Dan varietas Arabica dan varietas Robusta itu banyak juga gitu. Kita tergantung tes kita sukanya di mana gitu. Gimana rasanya dulu di lidahnya. Dan kalau saya sarankan minum kopi yang bener aja kopinya. Kopi yang baik ya. Kopi yang baik dan sehat. Tapi Liberica itu kopi yang kayak gimana sih? Kopi sama pohonnya, cuman dia lebih besar. Pohonnya? Buah kopinya lebih besar, gede, tapi bijinya paling kecil di antara kopi gitu. Baru denger emang. Ya, Arabica. ada Liberica. Ada pohonnya. Tapi abang sendiri kopi itu nanam sendiri kan? Ya, ada. Terus ngerosting sendiri juga bang? Ya, kalau saya kebetulan ngerosting, bukan bahasa di kampung saya bukan roasting, saya sangrai sendiri gitu. Kan sekarang jadi banyak lah. Mungkin untuk dunia teknologi mereka di sana mungkin lebih canggih lah ya, kayak sekarang ada mesin-mesin roasting gitu untuk mematangkan kopi. Tapi saya sampai sekarang masih disangrai gitu. Buat alamnya sendiri ngaruh sih bang? Maksudnya kayak untuk kopi yang diproduksi di alam secara jauh dari asap lah, Iya. dari asap kendaraan itu ngaruh gak sih? Sebetulnya menurut analisa saya, mudah-mudahan analisa saya salah.
Dan saya sudah membuktikan ketika ngobrol kopi itu, kalau kopi diurus dengan serius, itu pasti hasilnya bagus. Masalah rasa itu saya kembalikan lagi kepada tes masing-masing. Karena kita tanam kopi gak mungkin akan jadi buahnya akan jadi mangga. Tidak mungkin. Iya, Pasti jadi kopi. Cuman ketika ngobrol alam, itu tergantung. Alam tetap di sini. Cuman mungkin sekarang menurut ahli geografi kan ada dari MDPL-nya segini. Arabica itu kan menurut mereka. Tapi saya sudah membuktikan Arabica saja saya tanam di ketinggian 220 masih di Sukabumi di Pelabuhan Ratu. Kopinya bagus. Menurut saya kopinya enak. Yang penting tidak masalah di lambung. Yang penting kopinya baik dan sehat. Masalah rasa ya terserah itu mah. Tapi kalau kata Bang Erwin sendiri nih, pas nyangrai itu bisa ngerubah rasa kopi nggak sih kayak? Nah, untuk penyangraian mah mungkin bisa juga, kan ada bahasa-bahasa kekinian ya. Ada light, ada light to medium, ada medium to dark, ada dark roast. Itu menurut bahasa-bahasa mereka, dan saya juga kurang begitu paham karena mungkin dari bahasanya aja. Kalau saya mah bahasa di kampung mah, oh iya setengah mateng, iya mateng, tak iya lebih tutung. Ya, gitu. Emang benar pakai hati gitu lah. Iya. Di feeling dia rasa, udah ini mah. Iya. Kembali lagi ke situ. Tapi buat pasar di Sukabumi, masalah rasa itu Bang lebih digemari yang kayak gimana sih pasar di Sukabumi itu? Apa yang kayak tadi Abang nih, matang atau setengah matang atau tutung? Kebanyakannya yang di medium. Medium. Iya. Di pas matangnya gitu. Kalau kopi. Di mayoritas itu medium ya? Karena menurut saya juga kalau dimasaknya dengan pas, apapun makanannya, apapun minumannya, pasti enak. Kita bakar aja jagung sampai gosong gak enak. Yang enak mateng. Ikan gurame sama, dimasaknya mateng. Kalau mentah juga khusus buat orang Jepang kan, setengah mateng. Tapi ada juga di kita yang suka. Terus kalau misalnya dimasak sampai gosong, itu kurang enak juga. Yang mateng aja yang enak. Ini kalau ini Abang sendiri nyangrai itu di mana sih? Di rumah aja. Di rumah. Pakai kompor gas, cuman pakai wajan biasa disangrai. Katel lah kata orang Inggris bilang. Jadi nggak pakai mesin yang gede-gede. Katel agung. Pakai katel aja, cukup dengan katel. Yang penting kembali lagi kita masaknya segimana gitu. Kalau masalah tes, dan sampai sekarang saya kebetulan masih sedikit-sedikit masih usaha di kopi, dan ada aja lah, juga nggak banyak, cuman tetap masih ekspor di kopi dan masih ada yang pesan-pesan terus. Saya bisa ke Bandung, ke Bali, Sukabumi, Bogor, Jakarta, sekarang masih ada juga. Oh, Sukabumi juga ada yang pesan? Ada juga. Ada beberapa temen yang masih menikmati kopi olahan saya. Tapi Bang, menurut Bang Erwin sendiri dengan banyaknya kopi shop atau warung kopi di Sukabumi, gimana Bang? Ya justru bagus, dan apa ya kata para pujangga, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Iya. Jadi orang Sukabumi harus bangga dan harus menikmati hasil bumi Sukabumi, dan harus tahu kopi Sukabumi. Gitu. Nah, kalau harapan dari AA sama Abang ini sendiri tentang perkopian di Sukabumi apa nih Bang? Harapan saya, semoga saja kalangan-kalangan anak muda kembali lagi menghargai alam Sukabumi yang begitu indah. Harapan saya, dan awal-awalnya dari mencintai kopi. Jadi kan kalau kopi pasti ditanamnya di tanah yang dirawat. Ya mudah-mudahan harapan saya semua orang-orang Sukabumi bisa menikmati dan
meraih keuntungan dari Sukabumi ini gitu. Emang kaya banget sih. Maksudnya tanah Sukabumi itu emang Iya, luas ya. luas banget. dan emang bagus gitu. Iya. Sama ini abang sendiri kan dari suka kopi, wah jadi banyak cerita di situ. Iya, banyak. Padahal dari suka kopi doang. Lebih mensyukurilah Iya. tanah yang kita injak kita tiap pijak hari ini. ya. Iya. Dan kita ini udah panjang lebar banget nih Gin, Nah. ngobrol sana sini. Masih kurang sebenarnya Iya. ini. Nanti beres ini juga kita tetap ngobrol nih. Oh iya, ini buat akun sosial media di Ordinary sendiri ini gimana? Oh, paling kita pakai IG sih, Instagram. Instagram. Instagramnya tuh ordinary.sm. Ordinary.sm. Iya. Nanti ada lah. Ya buat yang Deskripsi. kepo yang pengen tahu Ordinary seperti apa bisa cek di Instagramnya ya. Bisa dicek pokoknya. Mungkin abang juga suka di sini kan ya nongkrong. Nanti, Kadang-kadang kebetulan saya sering kesini lah. ya makanya nanti kalau ada yang pengen ngobrol-ngobrol seputar kopi nih, misalnya pengen ketemu nih sama Bang Erwin, mampir aja kesini, sering-sering mungkin aja nanti Bang Erwin kesini juga. Iya, kebetulan. boleh. Banyak juga yang memang masih pecinta kopi dan mungkin mereka lebih tahu tentang kopi. Kalau masalah ya kebetulan saya mah taunya sampai di situ. Mungkin ada yang lebih tahu. Nah, Iya. gitu kan peribahasanya padi semakin berisi semakin menunduk. Memang Ya, begitu. tahu ya. Tahu banget lah ya. Ya, Ya, udah banyak banget ya. udah. Pokoknya kita tutup dulu deh. Iya. Makasih semuanya, jangan lupa buat like, komen, dan Subscribe. ya, jangan lupa follow IG dari jam 3 Ordinary Juni. GM Nur Rahman. Ya. Terima kasih semuanya. Bye bye. Nah.